Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Woledia Motor. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi dari video saya sebelumnya di part 1 dan part 2, yaitu cara membedakan CDI DC dan CDI AC. Di video sebelumnya saya sudah membuat skema kabel atau wiring diagram dari CDI DC di part 1 dan CDI AC di part 2. Di part 3 ini saya coba menjelaskan dengan lebih sederhana dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami secara garis besar dari sistem kelistrikan CDI DC itu dan CDI AC. Pertama-tama kita akan menjelaskan dulu dari sistem CDI DC itu. Di CDI DC itu dia membutuhkan arus dari output kunci kontak, di mana arus dari output kunci kontak ini bersumber dari aki menuju kunci kontak. Jadi posisinya arus dari aki ini itu akan diparalelkan menuju ke kiprok. Dari posisi diagram kelistrikan yang kita lihat ini, kita akan bisa melihat jikalau posisi aki ini lowbat ataupun aki ini rusak, maka arus dari CDI ke CDI itu maka masih dihasilkan dari kiprok regulator. Jadi kiprok regulator itu pada saat aki tidak berfungsi ataupun kondisi aki itu rusak, arus listrik itu masih dihasilkan dari output dari kiprok TG menuju ke kunci kontak, terus kunci kontak dialirkan ke CDI DC. Jadi teman-teman, posisi CDI DC ini walaupun kondisi aki kurang bagus, dia masih bisa menyalakan mesin. Tapi untuk hal itu kita tidak boleh menggunakan terlalu lama. Secara garis besar, kiprok regulator akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan arus ke dari kunci kontak ke CDI. Jadi tidak disarankan di CDI DC ini jikalau teman-teman tidak menggunakan aki. Di CDI DC ini wajib kita menggunakan aki. Terus kalau untuk di CDI AC itu, CDI AC di arus dari CDI AC itu langsung dari spool dengan menggunakan kabel yang biasa di motor Supra itu berwarna hitam merah atau spool api menuju ke CDI. Jika kita melihat dari sistem CDI AC ini, CDI AC tidak membutuhkan arus DC dari aki, karena CDI DC itu cuma membutuhkan arus dari spool api. Jadi secara garis besar teman-teman, kita sudah mengetahui perbedaan yang sangat signifikan dari CDI DC dan CDI AC ini. Kalau CDI DC, saya ingatkan lagi kembali, membutuhkan arus DC dari aki, sedangkan CDI AC membutuhkan arus AC dari spool api. Selain dari input sistem CDI DC dan AC ini, kita dapat mengetahui perbedaan yang mencolok di sistem kelistrikannya. Contoh kecilnya seperti kalau di CDI DC itu sistem kabelnya menggunakan 2 kabel, tapi kalau yang menggunakan sistem 2 kabel ini untuk motor-motor terbaru seperti Honda Beat injeksi,
walaupun dia menggunakan sistem CDI DC juga atau menggunakan sistem ECM. Sistem kabel input kunci kontaknya itu bukan menggunakan dua kabel, tapi menggunakan lebih dari dua kabel. Kalau tidak salah, dia menggunakan sekitar 4 kabel. Tapi kita tidak akan membahas itu, nanti di video berikutnya kita akan membahas. Terus kalau untuk sistem CDI AC itu menggunakan sistem pengkabelan 4 kabel. Contoh kecilnya kalau yang menggunakan sistem 4 kabel ini seperti di motor Supra, sedangkan CDI DC biasa dipakai pada sistem motor Yamaha ataupun motor Suzuki yang sama-sama menggunakan sistem motor karbo atau menggunakan karburator. Jadi beginilah teman-teman perbedaan dari CDI DC maupun CDI AC itu. Kalau seumpama buat teman-teman ada hal yang tidak dimengerti, nanti teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar, dan di situ kita akan saling-saling bersama-sama. Jadi sekian dulu dan terima kasih atas perhatian teman-teman buat teman-teman semua, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.